biasanya takut sama semut rangrang. Terus ada apa lagi? Ular. Nah, itu yang harus diwaspadai ya supaya buruknya tetap aman saat memanjat atau memetik kelapa. Jadi memang susah-susah gampang ya kalau melatih beruk ini. Setahun sudah Erson hobi memelihara ayam. Bukan ayam kampung biasa. Ayam-ayam miliknya adalah ayam kukuak balengke, satwa endemik Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Pagi ini, ia membawa 2 ekor ayam jago untuk dilombakan bersama ayam milik teman-temannya. Meski berasal dari Kabupaten Solok, ayam kukuak balengke tersebar di berbagai daerah di Sumatera Barat. Bahkan komunitas pencinta ayam kukuak balengke bermunculan di berbagai wilayah, termasuk kota Solok. Jadi ini dia ayam kukuak balengke. Jadi ayam itu ayam, kukuak itu kokok, terus lengge itu adalah tingkatan, jadi berjenjang. Jadi kokok itu berjenjang. Berjenjang, ada yang tingkatnya 3, 5, bahkan lebih. Bertahap. Nah, kayak gitu. Makanya disebut ayam kukuak balengke. Ya, kokoknya yang khas membuat ayam ini digemari. Ini sebenarnya secara fisik mirip ayam kampung biasa ya. Tapi apa yang Bapak sukai dari seekor ayam kukuak balengke? Kokoknya yang bagus. Menyenangkan hati. Aduh, pagi-pagi itu enak banget didengar deh. Iya. Di kota Solok sedikitnya ada 34 peternak dan penghobi ayam jenis ini. Biasanya mereka melatih ayam-ayam miliknya di rumah atau berkumpul dengan komunitas seperti ini. Jadi bakal kelihatan nih ayam siapa yang lenggeknya paling bagus. Jadi kriterianya apa nih seekor ayam kukuak balengke ini dikatakan bagus dan dia bisa juara? Kriteria yang pertama, lenggeknya tuh banyak. Sudah tuh kerajinan. Sudah tuh keindahan. Itu yang paling utama. Lenggeknya itu harus panjang atau bagaimana? Ada tingkatannya? Ada tingkatannya. Tingkatannya umpama kelasnya landi. Kalau landi itu paling bawah tuh 3 lenggeknya. Kalau yang satu lagi boko. Boko tuh paling sedikit lenggeknya tuh 5. Kalau istimewa paling sedikit lenggeknya 7. Ke atasnya boleh bebas. Contohnya ayam itu kan berkokok ah itu 3 kali. Kalau 5 kali itu ah itu 5 kali. 30 ekor ayam siap tampil nih. Masing-masing ayam ditempatkan pada tiang yang telah diberi nomor. Kira-kira ayam yang mana ya yang bakal jadi juara? Jadi dalam setiap perlombaan ayam kukuak balengke ini memang ada timekeeper yang melihat waktu dan juga ada juri. Juri ini yang harus fokus melihat dan mendengar ayam berkokok begitu ya. Nah standarnya ini memang dalam satu durasi itu satu babak 10 menit durasinya. Jadi dihitung dalam waktu 10 menit berapa kali ayam itu berkokok. Itu pun tergantung kelasnya. Misalkan kelasnya boko, minimal ada 5 lengge. Jadi kalau misalkan kurang dari 5 lengge maka tidak dihitung. Tapi kalau sudah memenuhi 5 lengge bahkan lebih masuk hitungan 1 poin. Jadi dalam 10 menit dilihat nanti ayam mana yang paling banyak berkokok atau kukuak. 10 menit berlalu, si Guntur berhasil memenangkan perlombaan. Kelasnya sudah istimewa loh. Nah ini nih ayam yang menang nih, ayamnya Pak Fadli ya. Ini ayamnya umurnya berapa bulan atau berapa tahun, Pak? Udah setahun setengah udah. Sudah setahun setengah. Oh, Iya. tadi menang ini dalam 10 menit bisa 24 kali kokok. Iya. Kira-kira penyakit apa sih yang kerap dialami oleh ayam jenis ini? Jadi sebenarnya ayam kukuak balengke ini rentan terhadap penyakit apa saja, Pak? Penyakit ende, kalau di Minang namanya penyakit aqua. Itu. Nah itu cara penanggulangannya? Pertama sekali kita melakukan vaksin. Seberapa sering vaksinnya? Vaksin ini setelah menetas, kemudian umur 2 minggu,
Setelah itu umur 1 bulan Divaksin lagi. divaksin lagi. Kemudian secara rutin 1 kali 3 bulan. kita Per 3 vaksin. bulan divaksin lagi. Divaksin supaya lagi. mereka tetap sehat. Sehat. Begitu ya. Iya. Kalau murid-murid di sekolah mengenal istilah posisi menentukan prestasi saat belajar dalam kelas, lain lagi nih untuk ayam kukuak Balenggek. Ayam ini mengenal istilah prestasi menentukan harga. Semakin banyak gelar juara yang dimiliki seekor ayam kukuak Balenggek, maka harga jualnya semakin mahal, bisa sampai jutaan rupiah. Ini ya Pak ya. Tertarik memeliharanya? Yuk belajar dari ahlinya. Perkenalkan, Wiratno adalah salah satu peternak yang mahir membudidayakan ayam kukuak Balenggek nih. Warga Kelurahan Kampung Jawa, Kota Solok ini memelihara ayam kukuak Balenggek sejak 2017. Di kandang ini ia memiliki 12 ayam jago dan 20 ekor ayam indukan. Biasanya Bapak jual berapa harganya nih 1 ekor? Biasanya Pak kalau anakan yang baru-baru umur 2 bulan 100.000. Ya, nanti kalau yang udah besar-besar ada yang 300.000. Kalau yang sudah ada Iya. lenggeknya Iya, itu 300.000. 300 ribuan. Tak ada yang tahu pasti sejak kapan ayam kebanggaan masyarakat Minangkabau ini mulai muncul di Solok. Namun menurut cerita turun-temurun, ayam kukuak Balenggek merupakan hasil persilangan ayam hutan merah dengan ayam kampung sehingga menghasilkan suara yang khas. Selain rutin memberi pakan berupa jagung dan dedak, Wiratno punya tips nih agar ayamnya memiliki kokok bertingkat. Ia biasa memberi tomat kepada ayam jantan yang siap ikut kontes. Jadi sebenarnya selain tomat juga biasanya biar kokoknya ini lenggeknya bagus, biasanya dikasih apa lagi Pak? Kadang diracik daun pepaya Pak. Iya, daun pepaya biar tambah kerajinan berkokoknya. Tapi kalau tomat memang diyakini warga bisa membuat kokoknya bagus, lenggeknya bagus. Iya Pak, sekalian kesehatan kokoknya pun bagus. Sama seperti manusia ya, Iya, karena Pak. memang ini Iya. mengandung vitamin C. Nah ini tomat ini diberikan rutin setiap Mau lomba ya Pak? mau lomba. Iya. Misalnya berapa hari sebelum lomba misalnya? 3 hari menjelang lomba. Satu lagi nih, jangan malas untuk memandikan ayam kukuak Balenggek ya, agar si ayam tetap bugar. Minimal 1 kali dalam seminggu. Popularitas ayam kukuak Balenggek memang tak sepopuler ayam pelung dan ayam ketawa. Padahal irama kokok bertingkat yang dimilikinya terbilang unik. Eksistensinya perlu dijaga agar tak punah ya. Beruknya harus 8 bulan ya, baru bisa dia lihai memanjat. Jadi melatihnya pun harus penuh kesabaran. Anda kaki yang tunan. Tunan. Si Momon sudah siap berangkat bekerja nih. Bersama Agus Salim, Momon naik bentor. Kira-kira apa ya kerjaan si Momon? Ternyata Beruk betina berusia 3 tahun ini adalah pemetik kelapa. Semangat ya Mon! Agus berprofesi sebagai tukang baruak sejak 2018. Buruh harian lepas ini adalah satu dari 15 tukang baruak di Nagari 5 Puruik, Kabupaten Padang Pariaman. Kali ini ia mendapatkan pekerjaan memetik kelapa di kebun warga Korong Tanah Taban. Bang, biasanya kalau misalkan petik kelapa, itu biasanya memang dihitung per pohon atau bagaimana nih untuk upah tukang baruak ini? Kalau upahnya Bang 100 biji, itu upahnya 30.000. Jadi kalau 100 Biji butir kelapa, kelapa ya, yang berhasil butir. dipetik itu upahnya 30.000. 30.000 rupiah. Iya. Jadi kalau misalkan dalam sehari bisa dapat 500 tinggal dikalikan. 3 kali kan ya berapa banyak. Paling besar bisa dapat berapa ratus butir kelapa? Maksimal Bang yang standarnya 800 lah. 800. Iya, kali 30.000. Abang sendiri kenapa nih
memilih profesi sebagai tukang barua? Ya lantaran gini bang, modalnya nggak berapa bang, cuma istilahnya keberanian, terus ada langganan orang kelapa, jadi kan tiap hari kan kita disuruh gitu. Ada pelanggan tetap Pelanggan yang pasti tetap, manggil iya, ya? yang manggil. Lebih banyak job, lebih banyak uang masuk ke dapur. Ah, Momon memetik kelapa sejak usia 4 bulan. Di Padang Pariaman, primata bernama Latin Macaca nemestrina seperti Momon biasa dilatih oleh warga untuk memanjat dan memanen kelapa. Tuh pilih tuh. Jadi satwa beruk ini belum termasuk ini satwa yang dilindungi. Sepanjang itu apanya untuk pemanfaatannya, sepanjang tidak mengganggu atau tidak menyiksa satwa atau sesuai dengan animal welfare atau kesejahteraan satwa itu dibolehkan. Mempekerjakan beruk pemetik kelapa sudah membudaya di Padang Pariaman. Tapi waktu beruk untuk bekerja perlu diatur ya. Biasanya, Agus mempekerjakan beruk memetik kelapa pukul 9 pagi hingga 5 sore dengan 2 jam beristirahat. Tapi sebagai tukang barua pasti paham dong ketika beruk ini lagi tidak kurang sehat gitu. tidak sehat. Itu Ya, gimana tahu, tanda-tandanya tahu. biasanya? Tanda-tandanya kan dia sering kalau suruh manjat kelapa, dia sering melamun gitu, nggak kerja. Nah, terus banyak diam lah gitu, nggak aktif gitu. Keberadaan beruk pemetik kelapa diakui memberikan manfaat besar bagi warga, mengingat lahan perkebunan kelapa di Padang Pariaman terbilang luas. Bagi tukang baruak seperti Agus, beruk telah membantu perekonomian keluarga. Sementara bagi pemilik kebun, menggunakan jasa beruk pemetik kelapa dianggap lebih ekonomis. Kenapa lebih milih pakai tukang barua, Mama? Lebih murah tukang barua. Kalau dibandingkan pakai orang? Pakai orang 15.000 per batang. Wow. Tentu mama murah di tukang barua. Daripada petik sendiri ya? Itu dari petik sendiri. Jadi terbantu kalau ada tukang barua? Terbantu ya tukang barua. Jadi pakai tukang baruak atau tukang beruk ini lebih murah. Kalau pakai orang itu metik kelapanya per pohon kelapa saja Rp15.000. Kebayang kan kalau 100 pohon? Penasaran bagaimana beruk di Padang Pariaman bisa piawai memetik kelapa? Kita tanya Nurtina, satu-satunya pelatih beruk perempuan di Nagari Limau Purwik. Oni ini kan udah cukup lama nih melatih beruk ya. Iya. Biasanya kalau orang kesini titip beruknya itu dalam kondisi liar atau gimana? Iya. Liar. Terus dilatih susah nggak awal-awalnya? Susah lah dilatih. Susah dilatih tuh dijinaan, dikasih makan, kasih minum, sayang-sayang, sayang nak. Nah, bilang. Itu berapa lama sampai One bisa akrab dengan beruk? Ada sebulan. Sebulan. Jadi harus sebulan pendekatan dengan beruknya ya, biar dekat, disayang-sayang. Dia begitu ya. sayang, dikasih minum sama cangkir. Tapi yang pernah terlama beruknya sampai berapa lama bisa jinak begitu? 2 bulan. 2 bulan. Itu tergantung dari kondisi pada saat dia datang. Iya. 2 bulan sudah Nurtina melatih si Unyil. Unyil adalah beruk milik warga yang dititipkan kepada Nurtina untuk dilatih memetik kelapa, semacam disekolahkan. Setelah diperkenalkan dengan buah kelapa, Unyil dilatih memanjat pohon kelapa. Ia dilatih untuk membedakan kelapa muda dan tua nih. Karena saat bekerja nanti, ia hanya boleh memetik kelapa tua yang siap panen. Jadi dia untuk bisa membedakan mana kelapa muda dan kelapa yang tua, dia dilatih. Iya. Jadi kalau dia naik pohon kelapa, dia akan menguncang-uncang dulu kelapanya nih. Kalau bunyi itu sudah tua, kalau tidak bunyi itu masih muda. Dia diperkenalkan. Tapi itu pun waktu dia menguasai dan bisa membedakan mana kelapa muda dan mana kelapa tua, itu sangat tergantung dengan keahliannya, kecerdasannya. Karena seperti yang ini si Unyil aja ini baru bisa ngebedain 3 bulan. Iya, 3 bulan. 3 bulan dia berlatih baru bisa membedakan mana kelapa muda Iya. dan mana kelapa yang tua. Ayo Nyil lagi Nyil. Giliran melatihnya memanjat pohon yang lebih tinggi. Bisa nggak ya si Unyil? Jadi memang susah-susah gampang ya kalau melatih beruk ini. Jadi dia juga melihat karakteristik pohonnya. Karena ini pohonnya licin, dia nggak bisa manjat. Terus karena dia usianya masih muda, minimal kalau batang pohon yang selebar ini itu minimal beruknya harus 8 bulan ya, baru bisa dia lihai memanjat. Jadi melatihnya pun harus penuh kesabaran.
Ayo panjat. Aduh. Panjang tali yang digunakan menyesuaikan tinggi pohon kelapa agar beruk bisa bergerak bebas saat berada di atas pohon. Sebentar, kok si Unyil malah diem ya? Kok turun lagi si Nyil? Nih, tadi si Unyil ini udah coba manjat ke atas, sudah sampai atas memang. Tapi dia dari teriak terus panik dia, turun, buru-buru turun. Biasanya dia memang buruk-buruk seperti ini, dia juga fobia, takut dengan hewan-hewan tertentu, serangga apalagi ya. Biasanya takut sama semut rangrang. Terus ada apa lagi? Ular. Nah, itu yang harus diwaspadai ya, supaya buruknya tetap aman saat memanjat atau memetik kelapa. Capek saya? Nurtina mulai melatih beruk sejak 2017. Hingga pertengahan 2023, nenek beruk cucu 8 ini sudah berhasil meluluskan 15 beruk yang dilatihnya. Ia merawat setiap beruk yang dilatihnya seperti anaknya sendiri loh. Bahkan rutin memandikannya 2 kali seminggu. Ini memang selalu di sungai kalau mandi ya? Iya. Kalau mandi memang selalu di sungai. Dan biasanya One pakai daun pakis. Iya, daun pakis. Ini yang memang diyakini oleh One dan warga yang memelihara beruk. Mandinya pakai daun pakis karena daun pakis ini bisa menghilangkan kutu-kutu di badan beruk ini. Memang gitu ya One ya? Iya, iya. Saatnya makan. Nih makanan kegemaran si Unyil, nasi dan kuning telur. Jam makannya diatur seperti manusia, 3 kali dalam sehari. Jadi sama seperti manusia ya, kebutuhan karbohidrat, protein juga harus dipenuhi. Ini ada telur ayam kampung. Iya. Memang kuning telur ayam kampung selalu diberi begitu ya. Bagus memang. Bagus. Kenapa nggak telur Kuat. ayam? Kalau telur ayam itu nggak ada gizinya. Jadi supaya kuat telur ayam kampung yang dipilih. Selain nasi, telur, apalagi One biasanya makanan? Roti juga suka. Iya, suka. Mhm. Dia kasih sama susu. Susu, Iya. buah-buahan dia suka nggak? Suka. Apa buah apa? Buah biji. Jambu biji. Jambu biji apa suka. Oke. Nah. Iya, pepaya, pisang. Sama seperti manusia ya. Semua nutrisinya harus tercukupi. Bagi perempuan Parubaya ini, melatih beruk telah menjadi panggilan hatinya. Padahal penghasilannya tak seberapa. Upahnya 300 hingga 500 ribu rupiah untuk melatih beruk dari kondisi liar hingga ahli memetik kelapa dengan rentang waktu 3-5 bulan. One, kenapa suka melatih beruk? Melihat orang tu sayang beti mencari melatih bau. Dicoba pandai. Sudah pandai itu telah dijual, dibalik cek lai, dilatih. Tapi yang menarik One ini memang melatih dengan penuh kasih sayang ya. Iya, Karena ada sayang. orang yang dengan kekerasan dipukul, One Iya. mah tidak. Enggak. Tidak. Kenapa? Lambek pandai kalau dipukul tuh. Kalau disana sayang ambil nak, sayang. Suka sedih nggak kalau nanti beruknya diambil sama pemiliknya? Ya ada. Pisah. Sedih lah. Sedih. Mm-mm. Suka rindu tidak? Kangen? Kangen sama. Sampai nangis enggak? Iya, ada nangis ada bau itu ada dulu di Salangan juga mati. Tangan tuang dari sama kayak tali mati baru waktu nangis. Saya gadang pada kau. Ya, Nurtina merawat dan melatih setiap beruk yang datang dengan penuh kasih sayang. Semangat terus ya One. Ons hasil tangkapan pagi ini ya. Ini biasanya kalau udah gini dijual atau gimana nih? Jual. Pukul 5 pagi, Amrian mulai beraktivitas. Senter yang dipasang di kepala seakan menjadi teman bekerja. Ayah 2 anak warga Nagari Singkara, Kecamatan 10 Koto Singkara, Kabupaten Solok ini adalah seorang nelayan. Halo, udah siap ya? Kita akan cari ikan bili. Lampu sudah siap. Jaringnya mana? Yang ini. Oke, kita berangkat karena memang jarak danau dari rumah ini kurang dari 100 meter. Kita berangkat sekarang ya, Bang ya.
Setibanya di Danau Singkarak, Amrian menyiapkan perahu yang biasa ia gunakan untuk mencari ikan. Saya sempat ragu, perahu sekecil ini bisa memuat 2 orang. Jadi ini kita akan langsung ke Danau Singkarak. Biasanya paling jauh berapa jaraknya dari tepian danau ini mencari ikan? Lebih dari 100 meter. Lebih dari 100 meter. Iya. Tapi kalau pagi memang saya lihat memang gelombang airnya tidak terlalu keras ya, tidak terlalu kencang ya. Iya. Sangat smooth gitu. Jadi kita mudah-mudahan bisa lancar dan mendapat ikan yang banyak ya. Siap berangkat, Bang? Siap. Oke. Amrian mulai mendayung perahu di danau. Baginya menangkap ikan di Danau Singkarak saat gelap sudah biasa. Namun bagi saya ini cukup mendebarkan karena perahu yang kami naiki terbilang kecil. Perlahan kami mulai menurunkan jaring langli berukuran 30 kali 15 meter. Jadi kalau biasanya untuk menaruh jaring ini rebutan nggak sama nelayan lain? Enggak rebutan. Atau punya wilayah masing-masing nggak juga? Enggak juga. Kalau ada udah teman kita pinggir aja cari tempat yang lain. Jadi ini kalau misalnya sudah di jaring sudah dijatuhkan, terus ditunggu. Iya, ditunggu sampai matahari terbit Karena supaya kita nunggu ikannya nyangkut dulu di jaring. Baru kita angkat nanti. Kami kembali ke tepi danau. Matahari belum menampakkan sinarnya. jadi tadi kita sudah turunkan jaring. Kita tunggu mataharinya agak terang, baru nanti jaringnya diangkat. Jadi kita tunggu ya Bang ya. Nah nanti Abang angkat sendiri ya. Karena perahunya kurang proper untuk berdua. Jadi safety first. Kita lihat nanti seperti apa. Apakah banyak ikan bilihnya? Kita lihat nanti ya. Kita tunggu ya. Perlahan, matahari mulai menerangi danau. Saatnya Amrian mengangkat jaring. Dengan cekatan, jaring langli diangkatnya ke perahu. Lebih dari 16 tahun, ikan bilih telah menjadi sumber penghasilannya. Saya penasaran berapa banyak ikan bilih yang berhasil ia tangkap pagi ini. Mengingat ia hanya menaruh jaring di danau sekitar 1,5 jam saja. Yeni istrinya yang biasa membantu melepas ikan dari jaring. Inilah bilih, ikan endemik Danau Singkarak. Idealnya, ikan bernama latin Mistacolecus padangensis ini memiliki panjang rata-rata 6 cm. Namun ikan hasil tangkapan kali ini tak lebih dari 5 cm. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat mencatat ada sekitar 8.000 nelayan yang menggantungkan hidup di Danau Singkarak. Mereka mengeluhkan populasi ikan bilih yang semakin berkurang sejak tahun 2018, termasuk Amrian. Yang membuat ikannya sedikit sekarang apa sih Bang biasanya? Ada kendala sama bagan kayaknya. Ada nelayan yang pakai bagan. Iya. Itu bagan karena bagan itu memang sangat merugikan nelayan tradisional Iya. seperti Abang. Sangat merugikan. Kenapa tuh? Dia mempengaruhi harga juga, habitat laut juga terancam. Kalau yang bagan itu ikannya pasti dapat banyak. Memang mereka sering dapat banyak. banyak ya, Dapat banyak. banyak. Mereka bagan biasanya beroperasi di pagi atau malam? Malam hari. Malam hari ya. Jadi ketika pagi nelayan seperti Bang Rian ini turun ke danau, ya ikannya tinggal segini-segini aja berarti ya. Iya. Benar saja, ikan bilih hasil tangkapan Amrian pagi ini tak lebih dari 1 kilogram. 7 ons hasil tangkapan pagi ini ya. Ini biasanya kalau udah gini dijual atau gimana nih? Dijual. Harganya berapa kalau 7 ons gini? Kalau 7 on 35. Rp35.000. Kalau lagi banyaknya murah harganya. Kalau lagi sedikit mahal. Ada sampai 100.000 sekilo. Wow. Ini kalau misalkan tidak laku dijual, dimakan. Dimakan atau dikering, dijemur. Di balik cerita mengharukan karena populasi bilih yang semakin berkurang, saatnya menjajal kelezatan ikan bilih nih. Ikan bilih yang telah diberi garam digoreng hingga renyah. Kali ini, bilihnya akan kita olah menjadi ikan bilih lado hijau. Cabai hijau menjadi bumbu utamanya. Jangan lupa tambahkan bawang ya. Tumbuk agak kasar.
Bili yang sudah digoreng tinggal dicampur dengan sambal cabai hijaunya nih. Santap selagi hangat. Wah, sepiring nasi putih dengan lauk ikan bili lado hijau ini menggugah selera. Orang Minangkabau memang suka makanan pedas, sama seperti saya. Aduh, ini nikmat banget. Tahukah Anda kalau ikan bili ini mengandung zat gizi esensial seperti protein, kalsium, dan hingga zinc yang bermanfaat bagi kesehatan, terutama meningkatkan daya tahan tubuh dan pertumbuhan fisik. Bahkan di tahun 2013 ada penelitian yang dilakukan oleh dosen Poltekkes Kementerian Kesehatan Padang dan hasilnya menunjukkan bahwa dengan mengonsumsi ikan bili ini mampu mencegah stunting. Jadi ikan bili bisa jadi nutrisi tambahan bagi anak. Renyah enak banget ini Bunda. Enak kali. Saya tak menyangka ikan bili bisa selezat ini. Apalagi makan di tepi Danau Singkarak dengan panoramanya yang indah. Ikan bili menutup perjalanan saya bercerita tentang aneka satwa di bumi Minangkabau.